atau ya yang dikatakan bagi kalau ada orang yang mengungkapkan rasa senangnya kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah rasulnya Allah, adalah utusannya Allah. Walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, bagaimana sifat-sifat mereka? Mereka itu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu sangat keras sekali dengan bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran orang yang menyekutukan Allah itu sangat keras dan sangat tegas sekali. Akan tetapi di antara mereka orang muslimin, saudara-saudaranya, ruhama'u bainahum, yaitu di antara mereka, antara sesama muslimin, ruhama, yaitu menjadi orang yang saling mengasihi dan juga saling mencintai. Nah, itu pertama ya, bagaimana sifat-sifat sahabat-sahabat Nabi. Ya, kalau sama bentuk kekufuran itu, masya Allah, ditentang luar biasa. Tetapi kalau antara sesama, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling berbagi, saling memperhatikan. Jangan dibalik dengan kekufuran, saling perhatian. Tapi sesama muslim, musuhan. Jangan sampai perbedaan menjadikan kita permusuhan sampai yataqatalun, sampai saling membunuh. Cuman masalah furu'iyat saja, masalah-masalah cabang-cabang daripada cabang-cabangnya perkara-perkara syariat Islam. Kecuali kalau masalah pokok, ya, masalah pokok mungkin ya bisa kita bahas itu. Nah, ini mau sholawat, ini tidak mau sholawat, ini mau tahlil, tidak mau tahlil, ini tarawih 8, ini tarawih 20. Maksudnya perbedaan itu indah ya. Ya, perbedaan itu indah. Yang penting jangan tukaran. Ya, jangan tukaran. Jangan saling menvonis dan saling menyalahkan. Oh, gimana Beb tarawih ini? Ya bagus, mau tarawih 8 boleh, mau 20 ganteng. Ada orang bilang, saya ini tengah-tengah saya ini. Ya, kau walu, akhirnya saya pokoknya tengah-tengah. Terus, ya pokoknya gak tengah-tengah apa tengah-tengah, gak terawih aku ini. Tengah-tengah itu. Wan melo sing imaman atau melo sing belangkonan, aku tengah-tengah aku. Gak melok kuno, gak melok gini. Ya melok Abu Jahal nih berarti. Nah, ini contohnya begitu. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'u daral iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, mereka itu adalah kaum Ansor sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansar itu mencintai orang-orang yang berhijrah. Orang-orang kaum Muhajirin itu datang itu dicintai, disayang. Mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka kaum Ansar itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apapun yang diberikan. Dan mereka kaum Ansar itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Nah, minta imbalan betul-betul, lah minta dibayar. Mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah adalah orang yang beruntung. Ya, bagaimana waktu hijrah itu? Istimewa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum Ansar itu menyambut kaum Muhajirin itu sangat antusias, tidak minta apa-apa, tidak minta bayaran, minta sewaan, betul-betul disambut. Walau kana bihim khasasah, katanya Allah. Walaupun kadang-kadang
Ansor itu duduk kabeh wong sugih-sugih, wong cukup-cukup, padahal mereka perlu juga. Tapi ya sudahlah. Ya, dibagi menjadi dua, diberikan kepada mereka. Kaum apa? Kaum muhajirin. Dan barang siapa yang diselamatkan daripada syuhha, katanya Allah syuhha sini kekikiran, maka dia adalah orang yang beruntung. Orang yang tidak medit itu berarti orang yang beruntung dia. Ada syuh, ada bakhil. Apa bedanya? Bakhil tahu ya? Hah? Bakhil tahu ya? Bakhil itu cerai. Mun syuh, apa syuh? Syuh ini apa ada? Tapi kalau diartikan ya medit. Ya, kalau diartikan itu ya kekir. Akan tetapi ya maknanya lebih dalam lagi beda. Maknanya lebih dalam lagi itu lebih beda lagi. Kalau bakhil itu dia tidak mau berbagi dengan sesuatu yang kalau dia diberikan itu berkurang. Punya uang 1 juta, dia mau berbagi 500 tuh mikir, lah malah jadi itu lebih gue jadi 500 sih. Oke, aku duit sarung loro. Iki letak kena siji, mare karek siji. Nah, kalau saya ini punya mobil 2. Kalau saya kasihkan 1, nah tinggal 1. Nah, itu namanya bakhil. Artinya dia kalau memberikan sesuatu itu berkurang. Ini elek. Yang lebih elek lagi, yang lebih elek lagi itu adalah syuh. Syuh itu adalah memberikan sesuatu nggak berkurang dia itu, tapi nggak mau. Contohnya apa? Kalau di dalam kitab itu disebutkan itu ada orang bawa obor, bawa api, terus orang kata nyumet, dah oleh. Kan orang kalau nyumet itu terus berarti api ini hilang gitu kan ya, apinya tuh dah oleh. Iya, ndak kalong gitu ya. Ndak kalong dah hilang gitu. Dah oleh, syuh itu namanya. Medit sing paling welek itu ya. Dia punya pekarangan di rumahnya, pekarangan. Ada orang mau parkir, tamu sebentar, saya ada tamu, saya mau parkir sebentar di sini berapa jam atau 1 hari. Padahal dia nggak punya mobil juga nggak dipakai pekarangan itu, nggak dipakai. Nggak oleh. Loh, kenapa? Sampai ada mobilnya atau ada tamu itu? Nggak ada. Loh kenapa? Loh sakarapku tuh. Lagi wae kuwi. Sakarapku. Aku kate nyili atau tak nyili. Ini namanya syuh ini namanya ini. Loh, dia kecuali kalau dia memang ada tamunya, ada mobilnya, ada tempat mau dipakai. Ya mungkin ya. Ini enggak, sakarapku. Wallahu akbar. Dia punya dulu dia mancal ke sana kemari. Alhamdulillah sekarang rezekinya banyak, akhirnya dia enggak mancal, dia punya Honda, punya mobil. Akhirnya sepeda pancalnya itu digantung, dekek ngono tok. Tak digawe. Ndak digawe. Koncone ndelok, wah kok gak digawe, opo eman. Aku lo mancal rono rene. Wis aku tak etok-etok tuku. Nek jaro langsung kan. Iku gak digawe ya sepedae. Kok didekek ngono tok ya. Tak tukune mari wis piro wis ya. Padahal dia tuh ya cuman abang-abang lambe mau minta maksudnya. Tapi orang syuh ini. Syuh itu orang yang bakhil yang luar biasa. Ndak usah jarno. Loh, apa? Ndak usah jarno. Kenapa? Sampai saya mancal lah. Ndak. Itu jarno riwayat iki, ya. Iki riwayat biarkan. Ndak mau. Dikekno ndak, didol yo ndak wis jarno. Padahal ndak dipakai, sudah Allah ngasih kelebihan-kelebihan yang lain. Ini namanya syuh. Syuh itu luwe elek tuh bakhil. Nah, lebih jelek daripada bakhil. Tayyib. Nah, makanya mereka tadi dibilangkan, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang diselamatkan daripada sifat asyuh ini maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dermawan, yang suka berbagi. Ya, dan insyaallah dengan kita suka berbagi maka kita akan diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
diganti itu bukan le duit diganti duit, le apa sarung le apa panganan enggak. Allah akan mengganti dengan yang terbaik. Katanya kalau sedekah duit nanti dilipat gandakan 10 kali. Ya. Tapi aku kok durung ono iki, ndono balesannya ini. Mana? Kok ndak ono endi? Duit dak tambah kurang yo, kalung ya. Kalau umpamanya langsung terus lama lagi aku tak pikir Beb ya, mari ngene terus moro-moro aku oleh sedekah, oleh duit, ono sing ngajak umroh, ono sing mana. Iku film nih langsung gitu ya. Dalam berapa menit, dalam berapa jam, dalam berapa hari itu film itu. Al-Hidayah, film-film ngono-ngono itu ya. Sinetron begitu. Allah itu akan membalas pada waktu yang tepat sekali dan sesuai dengan kebutuhannya. Oh, iki masyaallah wis ki ono seger waras ya wis. Wis ki ono anake soleh, solihah. Wis jadikan ini apa namanya? Jadikan ini usahanya maju. Jadikan ini ngaji Quran. Rezeki yang lain, bisa yang lain ya, enggak tahu kita. Nah, begitu ya. Ya Rabb. Naam. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara siapa yang mendapatkannya maka dia telah mendapatkan nikmatnya iman. Dia mendapatkan manisnya iman, enak nyaman. Ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan iman, enaknya iman, manisnya iman ini? Nabi mengatakan yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Sing pertama itu harusnya dia an yakun, dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling dia cintai dari semua selain Allah dan Rasul. Jadi pertama itu apa cari Allah dan Rasul. Pertama nomor 1, pertama yang harus dicintai dan harus dihormati dan harus dipatuhi itu adalah Allah dan Rasul. Ketika orang seperti ini dia mendapatkan lezatnya iman. Ya, lezatnya iman. Makanya Sayyidina Ali mengatakan man i'tamada ala makhluqin dhalla. Siapa yang bersandar dengan makhluk, siap-siap dia jadi orang yang terhina. Tutu opo cari Allah, opo cari bos. Tutu opo cari Allah, tapi opo cari ketua atau majikan, juragan. Masuk dosa. Masuk sing penting aku oleh gaji, penting aku ya ngomong mateni. Ngomong nyolong. Ngomong buka jilbab. Dia suruh dosa sampean, dah sembahyang dia. Yang penting apa kata ajunan saya ini. Jangan. La ilaha illallah. Yang penting apa kata atasan saya ini. Yang harus ditakuti itu bukan yang berkuasa, tapi Allah yang maha kuasa. Yang harus kita takuti itu bukan orang kaya, tapi Allah yang maha kaya. Yang harus kita takuti itu bukan orang yang kuat, preman, bukan, tapi Allah yang maha kuat. Nah kalau kayak gitu dia akan mendapatkan lezatnya iman. Kalau enggak, siap-siap dia akan terhina. Wes, hina dia. Nggih, apa cari sudah? Apa kata atasan sudah? Kamu kalau enggak saya pecat, kamu kalau enggak saya siksa, kamu kalau enggak kan. Selama itu melanggar perintahnya Allah, perintahnya Rasul, jangan ya. Jadi makanya nomor 1 Allah. Sudah, Allah dan Rasulnya itu nomor 1. Yang lainnya itu belakangan. Bahkan makhluk pun juga nggak boleh. Ada orang nyuruh guru, orang tua,
guru, orang tua nyuruh sesuatu yang melanggar perintahnya Allah dan Rasul, itu bagaimana? Harus dilaksanakan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wong tuane gurune ngomong, kon aja sembahyang wis. Sudah wis kon mlebu surga. Ya, wis kon ndak usah anu. Jare ibuke, engko lek mulih aja lali kon nyolong ya. Nyolong. Waduh, Beb, saya ini kan taat sama ibu kan saya ini. Taat sama orang tua kan. Saya kan tidak mau menyakiti, tidak menjadi anak durhaka, tapi nyolong. Bojone ngajak mabuk, ayo mabuk yuk. Waduh, gimana Beb, suami saya Beb, kan suami surga di bawah telapak kaki suami ya. Aku dijak mabuk, ya mabuk. Kan saya kan istri yang solihah ya. Nah, itu yang tidak boleh karena dia melanggar perintahnya Allah. Tidak boleh mengikuti orang. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh orang itu taat dengan makhluk di dalam maksiat, melanggar perintahnya Allah sang pencipta. Begitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, kalau kepingin dapat nikmatnya iman, jangan mencintai seseorang kecuali karena Allah. Iya. Kalau mau cinta karena Allah, kalau mau benci karena Allah. Allahu Akbar. Ya. Kalau mau cinta itu harus cinta karena Allah, dan kalau mau benci pun juga harus karena Allah. Ya. Jangan cinta karena jabatan, deketi karena orang kaya, karena artis, karena terkenal. Bahaya ini. Nggak terkenal ditendang ya. Sudah ada kaya lagi ditinggal dia. Jangan cintai karena Allah, benci pun juga karena saya tidak senang sama dia. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh saya benci sama dia. Gitu. Jadi benci amalannya, bukan orangnya. La yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai kecuali karena Allah. Karena cinta yang karena Allah ini yang betul-betul cinta yang abadi. Cinta yang abadi. Kalau cinta yang lainnya itu tidak abadi itu. Cinta karena partainya, organisasinya, karena perkumpulannya, karena gengnya, sebentar itu. Sebentar. Lama-lamanya sampai mati ya, sampai dunia tok wis. Mari ngono. Tapi kalau karena Allah Rasul terus nyambung itu ila yaumil qiyamah. Kumpul sama orang-orang yang soleh, kumpul saya ini senang sama si fulan, senang sama ulama ini, senang sama si wali ini. Karena Allah tidak ada. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Minta apa? Saya minta berkahnya Allah, minta cintanya Allah, rahmatnya Allah. Nah itu begitu. Jadi cintai seseorang karena Allah, benci orang pun juga karena Allah. Naam. Setelah itu wa an yakraha an ya'uda fil kufur ba'da an agdhafahu Allah minhu kama yukrahu an yughdhifa fit nar. Yang ketiga, akan mendapatkan iman, nikmatnya iman, manisnya iman, yaitu yakrah. Dia itu benci, ya, tidak senang, berusaha untuk jangan sampai kembali lagi dalam kekufuran. Saya tidak akan mungkin kembali lagi ke kekufuran setelah Allah ini menyelamatkan kuasa. Saya ini sudah jadikan orang Islam, menyembah Allah, menyembah Rasul. Menyembah Allah dan mencintai Rasul. Maaf ya, mencintai Allah dan juga mencintai Rasul. Terus dia nggak mau, ingin kembali lagi, jangan dah, ojo sampai, jangan sampai saya kembali lagi ke kufuran begitu. Seperti mana dia nggak senang kalau dia itu dicemplungkan ke dalam neraka. Tak senang dicemplungkan dalam neraka. Ini bukan hanya kekafiran saja, termasuk juga perbuatan maksiat. Apain nanti? Duduk. Duduk sini, duduk. Alhamdulillah. Lagi ini lah arul ono ibu-ibu ini ya. Saya tidak tahu deh ono ibu-ibu, saya tidak tahu.
Terus Allah. Masa diambil? Termasuk sudah dia itu dulu ahli maksiat, ya, ahli maksiat. Terus dia berusaha untuk kembali ke biar aku mabuk, biar aku judi, biar aku zina, dulu saya ini ngerampok, dulu saya ini macam-macam sudah. Saya pokoknya berusaha tidak balik mana, sama sekali tidak balik. Sampai kapanpun. Sebagaimana dia itu benci dan takut seperti dia dimasukkan ke dalam api neraka. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jangan kumat-kumatan, ya. Ndak yo piye ndek yo pas mabuk iku ya. Saiki posoan saiki engko mari poso engko ya. Ya. Mari poso kuwi traweh, mari Ramadan wis kembali lagi dia ya kembali lagi dia ke kebiasaannya dia yang lama. Nah, ini yang seperti kayak gini. Ini yang tidak diperbolehkan, namanya kumat-kumatan ya, kumat. Terus berkatnya Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan sudah keluar dari Ramadan ini terus kebiasaan Ramadan hilang. Makanya orang yang dikabulkan di Ramadan ini adalah orang yang setelah keluar Ramadan masih saja dia kebiasaan Ramadannya itu dijalankan. Contohnya biasa ngaji Quran, ngaji. Biasa sholat witir, ya sholat witir. Biasa sedekah. Sing sabar, biasanya sabar aku poso sabar. Ya, dia tetap dia bersabar. Ini baru tanda-tandanya dia adalah orang yang diterima Ramadannya. Ya. Allahu a'lam bishawab ya, masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa dan mudah-mudahan khawatim mubarak ini penutup yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup beberapa hari lagi sudah akan ditinggalkan kita oleh Ramadan. Ramadan sudah melambaikan tangannya kepada kita akan meninggalkan. Ramadan pasti akan datang, tetapi nggak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita ada atau tidak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur ya, terima kasih sama Allah. Alhamdulillah dikasihi Ramadan yang begitu indah. Amal-amal dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Puasa ini yang tidak ada yang ngebalas kecuali hanya Allah ya. Kita berbagi, indah Ramadannya luar biasa. Allah ngasih sama kita ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka itu kita gunakan sisa-sisa ini ya. Malam ini adalah malam ke-25. Insyaallah mudah-mudahan termasuk malam Lailatul Qadar malam ini dan kita dapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah saya sudah menemani 4 kali di sini ya. Saya sudah menemani 4 kali taklim di bulan suci Ramadan dan insyaallah akan kita sambung lagi terus ba'dal Ramadan ya, tapi jam tayangnya berbeda. Kalau Ramadan sore, kalau luar Ramadan ba'dal maghrib ya, insyaallah kita ketemu lagi insyaallah ba'dal maghrib. Kami ucapkan terima kasih atas semua yang telah berpartisipasi, yang semuanya yang telah membantu taklim sore ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan sebelum masuknya lebaran ya, kami ucapkan minal aidin dan faizin, mohon maaf lahir batin selama setahun ini ngaji. Jika ada kurang lebihnya, salah ucap, salah tingkah disengaja maupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf. Insyaallah mudah-mudahan kita seduluran dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga al-muflihin, mudah-mudahan semakin dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada beliau Bapak Sodik, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehatul afiyah, dimurahkan rezekinya, diberkahi keluarganya, anak cucu, mantu,
Buyut dan juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Allah yaftah lana wa alaikum futul arifin faqihna fi dunya ja'alna min ulama al-amilin. ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا على الدنيا جامعا شاملا من خيرات الدنيا وسعادة الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.